Halo semuanya. Kenalin aku Ragil yang bakalan jadi tutor matematika rekayasa 3B kalian selama satu semester ke depan. Jadi di tutor pertama kali ini kita akan membahas mengenai eliminasi Gauss-Jordan, di mana ada beberapa aturan yang terdapat di eliminasi Gauss-Jordan ini. Pada dasarnya di matematika rekayasa ini, atau khususnya di eliminasi Gauss-Jordan ini, kita tujuannya itu untuk mencari suatu solusi dari SPL tapi menggunakan matriks. Lalu ada beberapa aturan. Yang pertama itu ada aturan OBE atau operasi baris elementer, di mana kita bisa mengalihkan baris dengan suatu konstanta yang tak nol. Lalu yang kedua bisa menukar baris, dan yang ketiga bisa mengoperasikan baris bisa ditambah atau dikurang. Lalu ada aturan MEBT atau matriks eselon baris reduksi. Sebenarnya ada 4 dari aturan MEBT ini. Yang pertama itu, jika entry suatu baris tidak semuanya 0, maka entry tak 0 paling kiri pada baris tersebut adalah 1 yang disebut satu utama. Jadi jika ada matriks 1 0 2 0, maka satu utama dari suatu baris itu terletak paling kiri, yaitu yang ini. Jadi ini disebut dengan satu utama. Lalu yang kedua, jika terdapat baris yang seluruh entry-nya 0, maka baris tersebut dikelompokkan pada baris paling bawah matriks. Contohnya di sini ada matriks 0 0 1 2. Kan di sini ada suatu baris yang semuanya 0. Maka dari itu kita harus menukarnya ke posisi paling bawah menjadi 1 2 0 0. Lalu yang ketiga, pada seberang dua baris 0 satu utama pada baris yang lebih bawah berada lebih kanan daripada satu utama pada garis yang lebih atas. Jadi makin bawah itu nilai satu utamanya makin kanan. Jadi kayak gini, ini makin kanan, makin bawah, makin kanan. Jadi itu harus dipenuhi. Nah, jika memenuhi 3 aturan tersebut, maka dapat disebut dengan matriks eselon baris. Jika ingin disebut dengan matriks eselon baris reduksi, maka harus memenuhi satu syarat tambahan, yaitu pada setiap kolom yang memuat satu utama, entry lainnya adalah 0. Jadi pokoknya bentuknya itu harus 100 010 010 001, nggak boleh misalnya ada angka lain selain 1 gitu. Jadi kita goalsnya itu mencari satu utama di setiap satu baris dan satu kolom, sisanya itu di nolin gitu. Kalau memenuhi 4 syarat itu bakalan disebut dengan matriks eselon baris reduksi. Lalu selanjutnya ada beberapa ciri yang menandakan suatu matriks itu punya solusi tunggal, solusi banyak, atau nggak punya solusi. Ketika bentuk matriksnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1 itu memiliki solusi yang tunggal. Ini tuh bentuknya tadi MEBT, berarti matriks eselon baris reduksi, ini memiliki solusi yang tunggal. Sedangkan kalau memiliki solusi banyak, itu cirinya kita bisa lihat di matriks tersebut ada baris yang seluruhnya itu 0, kayak ini. Jadi ketika kita menemukan matriks yang memiliki baris 0 semua, itu udah dipastikan bahwa matriks tersebut memiliki solusi lebih dari 1. Lalu selanjutnya ada matriks yang tidak mempunyai solusi. Ciri khasnya itu adalah dia punya baris yang di kirinya itu 0 semua, tapi di kanannya itu ada angkanya, bukan 0. Mau itu 1, 2, 3, 4 itu berarti bahwa matriks tersebut tidak memiliki solusi. Biar lebih mudah, kita mungkin bisa langsung mengerjakan contoh soalnya untuk penerapan dari OBE dan MEBT. Di sini udah ada contoh soalnya itu 5x tambah 3y sama dengan min 2 dan minus 4x tambah y sama dengan 5. Di sini kita harus mengubah dari SPL menjadi matriks dengan cara kita membuat matriks ini x, ini y, kita tambahkan dengan 5
kita lihat di baris pertama itu X-nya 5, baris Y-nya itu 3, dan hasilnya itu minus 2. Yang bawahnya minus 4, ini 1, ini 5. Nah, setelah ini kita goals kita adalah untuk mencari solusi kan. Maka dari itu kita harus mencari satu utama dan yang lainnya itu dinolin. Gimana caranya? Yang pertama itu kita bisa mengoperasikan sesuai aturan-aturan dari OBE tadi. Yang pertama mungkin ini menurut kalian kayak bisa berbagai cara gitu, mana yang mau diubah duluan. Cuman mungkin kita coba dari yang termudah itu mengubah angka 5 ini menjadi 1 dengan cara menambahkan B1 dengan B2. Sehingga jika kita menambahkan B1 ditambah B2, maka di kolom yang pertama ini kita akan mengoperasikan, berarti 5 ditambah minus 4 itu 1. 3 ditambah 1 itu 4. Sedangkan baris keduanya itu kita tulis ulang lagi karena kita tidak mengoperasikan baris tersebut. Lalu ini min 2 tambah 5 itu 3. Ininya tulis lagi. Lalu kita operasikan lagi. Kita bisa mengubah angka 4 di baris pertama ini menjadi 0 dengan cara mungkin kita bisa mengubah terlebih dahulu minus 4-nya aja biar lebih mudah menjadi 0. Itu dengan cara B2 ditambah 4 B1. Jadi kita bisa menambah atau mengurangi suatu baris dengan kelipatan baris lain gitu. Biar bisa ubah 0. Karena di sini yang dioperasikan di awal ini B2, maka B1-nya itu ditulis ulang lagi aja. Lalu kita operasikan min 4 ditambah 4 kali 1, itu 0 kan. Lalu yang kedua, 1 ditambah 4 kali 4, 17. Lalu yang kedua, 5 ditambah 3 kali 4 itu 17 juga. Lalu setelah itu kita akan mengubah si 17 ini menjadi angka 1. Karena kan tadi kalau mau MMBT, kalau di atas pokoknya baris kedua itu nilai satu utamanya berada di kanan gitu. Jadi makin bawah makin kanan kan. Jadi 17 ini kita harus ubah menjadi 1 dengan cara 1/17 dikali B2. B1-nya tulis ulang. Lalu kita kasihkan B2 ini 0, ini 1, ini 1. Lalu kita akan mengubah angka 4 di baris pertama ini menjadi 0 dengan cara B1 dikurangi 4 B2. Nah, ini berarti ini tetap 1, ini 0, ini tetap ditulis ulang, ini 3 kurangi 4 itu minus 1, ininya tetap 1. Nah, ini merupakan hasil akhir. Dimana kan tadi ini tuh X, ini tuh Y. Berarti solusi dari dua SPL tersebut itu adalah solusi tunggal dengan nilai X-nya itu minus 1 dan nilai Y-nya itu 1. Nah, sampai sini tuh udah ketemu jawabannya. Ini buat contoh yang SPL memiliki solusi tunggal. Lalu ada contoh soal selanjutnya. Kita ubah lagi dari SPL menjadi matriks. Ini X1, ini X2, ini X3. Ini berarti 1, karena nggak ada X2 ini 0, ini min 1. Lalu yang baris keduanya ini 3, ini 4, ini min 5. Lalu baris yang ketiganya ini 4, ini 6, dan ini minus 7. Terus ulang lagi aja yang ini. Seperti yang aku bilang tadi, kita bisa mengoperasikan yang mana dulu bebas semudah kalian aja. Mungkin di sini kita akan mengubah angka 3 di baris kedua itu menjadi 0 dengan cara B2 dikurangi 3B1. Berarti ini tetap ditulis ulang, ini menjadi 0. Lalu 4 dikurangi 3 kali 0, 4.
Lalu min 5 dikurangi 3 kali min 1, ini min 2. Ini tulis ulang lagi. Ini tulis ulang, ini tulis ulang. Ini kita operasikan. 20 dikurangi 8 kali 3 itu 24, menjadi min 4. Lalu lanjut, mungkin kita akan mengubah angka 4 di baris kedua ini menjadi 1 dengan cara 1/4 dikali B2. Berarti ini tulis ulang, dioperasikan 0, ini 1, ini min 1,5, ini setengah. Lalu ini tulis ulang, ini 8, ini menjadi minus 1, ini tetap 26. Lalu mungkin selanjutnya kita akan mengubah 4 di baris ketiga ini menjadi 0 dengan cara B3 dikurangi 4 B1. Ini tulis, ini berarti 0, ini tetap 6, ini minus 7 dikurangi 4 kali min 1 berarti minus 3. Ini 8, ini minus 1, ini 26 dikurangi 32 kan, berarti minus 6. Lalu lanjut lagi. Kita akan mengubah, mungkin kita bisa mengubah angka 6 ini menjadi 0 dengan cara B3 ini dikurangi 6 B2. Ini tulis ulang, ini tulis ulang, ini tetap 0, ini 6 dikurangi 6, 0, ini minus 3 dikurangi minus 3 berarti 0 juga. Ini 8, ini min 1, ini minus 6 dikurangi 6 kali 8 ini menjadi berapa? 48 minus 42 ya. Oh, sorry, salah. Ini itu harusnya dikurangi B2 ya. Berarti ini 0. Karena min 6 dikurangi 6 kali min 1 itu 0. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, kalau suatu baris memiliki semua nilainya itu 0 kayak gini, itu berarti bahwa suatu SPL ini punya solusi lebih dari 1. Maka caranya ini agak berbeda. Tadi kan ingat ini X1, ini X2, ini X3. Kita ubah lagi dari matriks menjadi SPL. Berarti ini bawahnya aja, ini X1 tetap, ini min X3 sama dengan 8, ini X2 min setengah X3 sama dengan min 1. Lalu kita bisa misalkan itu X3 nya itu sama dengan P, maka yang ini akan berubah menjadi X1 min X1 minus T sama dengan 8 menjadi X1 sama dengan 8 plus T. Yang ini X2 min setengah T dengan min 1
menjadi X2 sama dengan min 1 tambah setengah T. Nah, dari sini kalian bisa memilih berapapun nilai T yang memudahkan kalian aja. Misalnya di sini T-nya itu 0 sama T-nya itu 1. Berarti kalau T-nya 0, berarti X3-nya itu 0, X1-nya itu 8, X2-nya itu 1. Kalau T-nya 1, berarti X3-nya itu 1, X2-nya itu 9, X3-nya itu min setengah. Jadi T-nya itu bebas, terserah kalian, yang memudahkan kalian aja. Gitu kalau buat yang solusi banyak. Selanjutnya untuk yang ketiga ini kita transformasi lagi atau ubah bentuknya dari SPL jadi matriks. Ini A, ini B, ini C. Berarti 5, 1, minus 4. Ini 0, ini 1, ini minus 4. Ini 15, ini 4, ini 8. Ini 1, ini minus 7, ini minus 3. Kita operasikan lagi. Kita bisa mengubah mungkin yang mau diubah biar lebih gampang. Kita ubah B3 ini, angka 15 ini menjadi 0 dulu dengan cara B3 dikurangi B3 dikurangi 2, 3 ya, 3B1 menjadi ini kita tulis 514 014. Ini jadi 0, 4 dikurangi 3 itu 1, min 8 dikurangi 3 kali 4 itu minus, jadi 4. Ini ya, benar kan? 8 minus 3 kali ya, benar. Ini ditulis lagi tulis lagi ini 1 minus 7, ini minus 3 dikurangi 3 itu 0. Kasihkan lagi, maaf salah, ini itu harusnya minus 6. Ini menjadi kita ubah lagi. Yang bisa diubah, mungkin kita akan mengubah B3 lagi dikurangi dengan B2. Nah, ini buat contoh kalian aja, jadi kalian mau mengubah angka 5 nya juga boleh. Ini biar agak cepat aja. Ini tetap 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini minus 7, yang ini minus 1. Nah, kita ketemu kan tadi yang di kiri ini semua 0, tapi yang di kanan ini ada angka kayak gini. Sesuai yang tadi aku udah bilang di atas ini, contoh ciri khasnya itu tak ada solusi. Jadi ketika kalian ketemu matriks yang ada kayak gininya, itu nggak ada solusinya, jadi udah stop aja. Ini itu nanti
tinggal jawabannya itu kasih tahu aja tak ada solusi karena terdapat baris yang semuanya 0 tapi di kanannya itu ada angkanya gitu. Sejauh ini eliminasi Gauss-Jordan itu segini aja sih kalau untuk operasi-operasinya sama not-notnya. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung chat aku aja di line. Jadi cukup segitu untuk tutor pertama ini. Makasih.